Dalam kitab Qasas Al-Anbiya, sebagaimana diceritakan Salim Umar Alatas disebutkan, Nabi Adam sempat menderita sakit selama 11 hari sebelum wafat. Saat masih sakit, Nabi Adam berwasiat kepada Sits, anaknya, untuk meneruskan wasilah kenabian. Sits menerima beberapa wasiat dari ayahnya, termasuk perintah untuk memerangi Qabil yang durjana. Nabi Adam memberitahukan Sits tentang akan terjadinya topan dan kehancuran alam. Selain itu, diajarkan pula kepadanya tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. Dikeluarkan juga seutas tali dari sutra yang memuat gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia. Tali tersebut diturunkan kepada Adam dari surga dan diberikannya kepada Sits untuk dilipat dan disimpan di dalam tabut, sejenis peti yang harus terkunci. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Sits adalah seorang nabi utusan Allah, putra Nabi Adam, dan beliau tidak termasuk di dalam 25 nabi yang kita kenal. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam Qasas Al-Anbiya yang diterjemahkan oleh Saifullah MS, Sits artinya anugerah Allah. Allah anugerahkan kepada Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa seorang anak yang memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibanding anak Adam yang lain. Sebagai pengganti dari matinya Habil yang dibunuh Qabil. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita simak video ini sampai habis agar kita paham dan menambah keimanan kita sebagai seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan seorang pemimpin atau khalifah di muka bumi. Ini dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Siti Hawa sebagai perempuan yang layak untuk diteladani. Dalam hadis Nabi SAW, Hawa diciptakan dari tulang rusuk kiri Adam di dalam surga. Namun, suatu ketika terjadilah peristiwa besar yang membuat Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa harus diturunkan ke bumi usai memakan buah khuldi dari pohon terlarang karena godaan iblis. Sebagai manusia pertama yang tinggal di bumi dan untuk meneruskan kepemimpinan tersebut, Allah menganugerahkan Adam dan Hawa banyak keturunan. Di antara anak-anak Adam yang terkenal adalah Qabil dan Habil. Kisah Qabil dan Habil ini adalah cerita di mana terjadinya pembunuhan pertama di muka bumi. Cerita ini bermula ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan atau membolehkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan setiap putranya selain kembaran mereka. Hawa melahirkan anak pertama Qabil dan saudari kembarnya bernama Iklimiyah yang berparas cantik. Kemudian Habil dan saudari kembarnya bernama Layudia yang berparas kurang menarik. Ketika Nabi Adam alaihissalam hendak menikahkan Qabil dan Layuda dan Habil dengan Iklimiyah, Qabil menolaknya karena ia ingin dipasangkan dengan saudari kembarnya sendiri, Iklimiyah, yang lebih cantik daripada saudari kembar Habil. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Adam alaihissalam pun berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengabulkan doa Nabi Adam dengan meminta pengorbanan setiap putra Nabi Adam alaihissalam yang apabila pengorbanannya diterima, maka akan mendapatkan keadilan di sisinya. Qabil yang merupakan seorang petani berkurban dengan hasil panen biji-bijian dengan kualitas yang buruk. Dia bahkan tidak peduli apakah kurbannya akan diterima atau tidak, sebab rasa sombong sudah menguasai dirinya.
Sedangkan Habil yang seorang peternak berkurban seekor binatang terbaik dari ternaknya. Setelah kurban mereka dipersembahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima kurban yang Habil berikan. Itu tandanya Habil akan menikahi Iklimia dan Qabil dengan Layuda. Qabil marah karena tidak dapat menikahi saudari kembarnya yang cantik. Singkat cerita, dalam kemarahan dan sifat kedengkiannya, Qabil pun membunuh Habil ketika ia sedang tertidur lelap. Inilah yang menjadi peristiwa pembunuhan pertama di bumi. Setelah Adam mengetahui Habil terbunuh, selama setahun dia tidak tertawa dan tidak bergaul dengan Hawa. Maka Allah berfirman kepadanya, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi. Dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak mempunyai saudara sekandung. Apabila lahir anak itu, namailah dia Sits." Sits adalah seorang nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Nabi Sits adalah putra Nabi Adam dan tidak termasuk dalam 25 nabi yang wajib diimani. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam Qasas Al-Anbiya yang diterjemahkan oleh Saifullah MS, Sits artinya anugerah Allah. Dalam Kristen dan Yahudi, Nabi Sits disebut Set. Ketika Hawa mengandung sang anak yakni Sits, kandungannya tidak terasa berat dan dia melahirkannya tanpa dengan susah payah. Hawa melahirkan Sits 5 tahun setelah terjadinya pembunuhan Habil dan 235 tahun setelah Adam diturunkan dari langit ke bumi. Saat Nabi Sits dilahirkan, Nabi Adam berusia 930 tahun. Wasiat diberikan kepadanya karena beliau memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibanding anak Nabi Adam yang lain. Dalam kitab Qasas Al-Anbiya, sebagaimana diceritakan Salim Umar Alatas, disebutkan Nabi Adam sempat menderita sakit selama 11 hari sebelum wafat. Saat masih sakit, Nabi Adam berwasiat kepada Sits untuk meneruskan wasilah kenabian. Sits menerima beberapa wasiat dari ayahnya, termasuk perintah untuk memerangi Qabil yang durjana. Nabi Adam memberitahukan Sits tentang akan terjadinya topan dan kehancuran alam. Selain itu, diajarkan pula kepadanya tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. Dikeluarkan juga seutas tali dari sutra yang memuat gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia. Tali tersebut diturunkan kepada Adam dari surga dan diberikannya kepada Sits untuk dilipat dan disimpan di dalam tabut, sejenis peti yang harus terkunci. Nabi Adam lalu mencabut beberapa lembar rambut dari janggutnya dan meletakkannya ke dalam tabut sambil berkata, "Hai anakku, ambillah rambut-rambut ini dan bawalah bersamamu ketika menghadapi urusan yang penting. Rambut-rambut ini akan membantumu mengalahkan musuh selama masih ada bersamamu. Apabila engkau melihat rambut-rambut tersebut memutih, maka ketahuilah bahwa ajalmu telah dekat dan engkau akan meninggal pada tahun itu." Kemudian Nabi Adam mencopot cincinnya dan memberikan kepada Sits, serta menyerahkan tabut dan suhuf yang telah diturunkan kepadanya. Sahabat, apa itu suhuf? Suhuf adalah lembaran yang berisikan hal-hal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul dan nabinya, yang di dalamnya terdapat dalil-dalil, hukum, sunnah, fardu, serta syariat-syariat dan batasan hukum Allah. Nabi Adam memberikan nasihat penting kepada Nabi Sits alaihissalam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, janganlah kamu merasa tenang dan aman hidup di dunia, karena aku merasa tenang hidup di surga yang bersifat abadi, ternyata aku dikeluarkan oleh Allah daripadanya. Yang kedua, janganlah kamu bertindak menurut kemauan Hawa istri-istri kamu, karena aku bertindak menurut kesenangan Hawa istriku, sehingga aku memakan pohon terlarang, lalu aku menjadi menyesal. Yang ketiga,
Setiap perbuatan yang kamu lakukan, renungkan terlebih dahulu akibat yang akan ditimbulkan. Seandainya aku merenungkan akibat suatu perkara, tentu aku tidak tertimpa musibah seperti ini. Yang keempat, ketika hati kamu merasakan kegambangan akan sesuatu, maka tinggalkanlah. Karena ketika aku hendak makan syajarah, hatiku merasa gamang, tetapi aku tidak menghiraukannya, sehingga aku benar-benar menemui penyesalan. Yang kelima, bermusyawarahlah mengenai suatu perkara. Karena seandainya aku bermusyawarah dengan para malaikat, tentu aku tidak akan tertimpa musibah. Demikianlah wasiat terakhir yang disampaikan oleh Adam kepada anaknya Sits. Nabi Sits menemani ayahnya saat ruhnya kembali ke Sang Pencipta. Saat malaikat Jibril datang, Nabi Sits memintanya sholat untuk jenazah Nabi Adam. Namun, Jibril meminta Nabi Sits maju ke depan dan mengimami sholat untuk sang ayah. Engkau majulah ke depan dan sholatlah untuk ayahmu. Setelah kematian ayahnya, Nabi Adam alaihissalam, Sits memimpin anak-anak Nabi Adam. Dan dia memimpin dengan keadilan. Dia memimpin dengan hukum Allah. Dan dia membawa persatuan di antara orang-orang yang bersamanya. Tetapi syaitan tidak begitu saja menghentikan rencananya. Di pihak lain, Qabil dan keturunannya berkembang dan terus berkembang melebihi orang-orang yang bersama Sits. Qabil membawa dalam dirinya keagresifan yang membara, keserakahan yang membutakan, dan kesombongan yang melampaui batas. Kepribadiannya yang keras dan tegas menjadikannya sulit untuk didekati dan bergaul. Namun, tindakan apa yang ia pilih untuk melampiaskan ketidakpuasannya? Ia memilih untuk meninggalkan tempat yang dikenalnya menuju ke suatu dunia yang jauh dan asing. Qabil memutuskan untuk memasuki lembah dan dataran rendah yang belum ia kenal sebelumnya. Sedangkan Sits alaihissalam dengan kesadaran akan hukum-hukum ilahi menjalankan perintah Allah yang mensyariatkannya bahwa dilarang untuk bercampur berbaur bersama orang-orang yang telah pergi ke pihak lain tersebut, yaitu golongan Qabil. Pembeda yang nyata muncul di antara mereka. Para pria dari pihak Qabil memiliki wajah yang kurang menarik, sedangkan para wanita di pihak mereka memiliki pesona yang memukau. Sedangkan kaum yang bersama Sits alaihissalam sebaliknya, tampaklah para pria dengan wajah yang menawan dan pesona yang mengagumkan, sementara para wanita berparas tidak menarik. Dikisahkan, iblis datang, menyamar dan tampil sebagai seorang lelaki muda yang bekerja di tempat seorang pandai besi. Di sana, ia membuat sebuah alat musik berupa seruling. Ia mainkan guna menciptakan serangkaian suara yang baru, suara yang mengundang segala perhatian. Orang-orang berduyun-duyun mendekat, terpikat oleh keajaiban musik yang tak dikenal sebelumnya, mengantar melodi yang belum pernah didengar oleh telinga manusia. Namun iblis tak berhenti di situ. Ia menggubah serangkaian nada yang memikat hati, menggoda keingintahuan, dan mengajak semua orang untuk menikmati harmoni yang belum pernah mereka kenal sebelumnya itu. Kaum Qabil pun larut dengan kesenangan baru itu. Melalui seruling dan irama musiknya, melodi itu merayap masuk ke dalam hati mereka. Musik menjadi pesona yang tak terbendung, merayu indera mereka hingga akhirnya tubuh mereka pun bergerak sesuai irama yang dimainkan, melupakan segala perintah dan nasihat. Iblis menciptakan suatu pesta yang hipnotis, memikat pikiran dan merusak hati. Malam dan hari tak lagi memiliki makna, semua hanyalah tentang musik, tarian, dan hura-hura. Iblis memastikan bahwa dalam setiap saat manusia tenggelam dalam keasikan, membuang jauh perintah Tuhan. Namun di tengah semua godaan itu, Sits alaihissalam tetap teguh dalam mengingatkan umatnya akan kebenaran dan kebaikan. Dalam arena pertempuran antara kebenaran dan godaan setan, tampak jelas bahwa iblis berupaya mengajarkan manusia seni kejahatan, merangkul kegelapan, dan membesarkan dosa-dosa. Di gunung tempat kaum Nabi Sits alaihissalam berada, terdengar suara seruling yang menggoda.
Beberapa di antara mereka mendekat, mengikuti melodi yang belum pernah mereka dengar itu. Mereka terpikat, bergerak menuju sumber suara tersebut, tanpa tahu apa yang menanti mereka di sana. Para pria ini menatap ke arah lembah, ke tempat di mana suasana begitu hidup. "Mari kita lihat apa yang terjadi di sana," seru salah satu dari mereka. Mereka turun dari puncak gunung, menjaga jarak dengan pandangan penuh rasa ingin tahu, melihat apa yang ada di sana. Mereka merasa tertarik. Namun, niat awal mereka hanya ingin menyaksikan tanpa berniat buruk. Namun, begitu mereka tiba di sana, apa yang mereka saksikan membuat hati mereka tergoda. Pandangan mereka terfokus pada sekelompok wanita cantik yang menari dan menyanyi, merayakan suasana yang menyenangkan. Bukan niat mereka untuk berbuat jahat. Namun, ketika mereka terpapar pada pesta yang menggiurkan ini, apa yang terjadi? Mereka melihat sekelompok wanita yang memukau dan mereka tak bisa menahan diri. Dalam sekejap, niat baik tergeser oleh godaan yang menghampiri. Ini adalah awal dari apa yang kelak dikenal sebagai tabarruj. Ketika kecantikan diungkapkan dengan bangga, ketika dandanan menarik perhatian, para wanita melangkah di atas panggung kehidupan, berdandan seakan-akan mereka adalah permata yang harus dilihat semua orang. Di tengah kegelapan semakin dalam, pemuda-pemuda dari kaum Sidz alaihissalam terpapar oleh tipu daya iblis. Ia datang menggoyahkan keyakinan mereka, menciptakan keraguan dalam hati mereka. Pertanyaan demi pertanyaan terlontar. Mengapa kita dilarang untuk berhubungan dengan sepupu kita? Mengapa hubungan yang kami miliki harus dianggap buruk? Pertanyaan-pertanyaan itu merayap di benak mereka, merusak batasan yang telah Allah tetapkan. Namun tak lama kemudian, para pria dan wanita mulai bercampur, melupakan segala batas dan etika. Musik mengalun, tarian melambung, melalui karya setan. Reaksi biologis di dalam tubuh manusia menjadi tak terelakkan. Perlahan tapi pasti, pergaulan bebas pun merayap masuk, menghapuskan batasan-batasan yang pernah ada. Menurut para ulama, inilah awal dari perbuatan zina, sebuah dosa yang menandai perubahan dramatis dalam tata nilai dan moral. Dosa ini tumbuh dari hubungan yang seharusnya suci dan diatur oleh pernikahan, menjadi perbuatan yang dilakukan di luar batas-batas tersebut. Para pemuda yang tadinya hadir di pesta ini menemukan kepuasan dalam musik dan hiburan. Mereka memiliki semua yang mereka inginkan: musik, wanita, kegembiraan. Pesta ini menjadi puncak kebahagiaan mereka. Dan dalam euforia ini, perlahan-lahan mereka meninggalkan ajaran-ajaran yang pernah mereka terima. Ketika mereka kembali kepada rekan-rekan mereka, mereka tak henti-hentinya memuji pesta itu. "Kalian tak akan percaya apa yang kalian lewatkan. Mereka memiliki suara yang luar biasa. Suara riuh ini menyebar dan kelompok mereka semakin berkembang." Ketika waktu pesta tiba, orang-orang dari kaum Sidz alaihissalam diam-diam mendatangi pihak lain atau pihak golongan Qabil untuk merasakan kenikmatan yang dulu tak mereka kenal. Inilah dosa pertama yang mereka lakukan bersama, sebagai sebuah komunitas yang tergoda oleh godaan. Tidak seperti dosa-dosa sebelumnya yang hanya dilakukan oleh individu. Dosa ini memiliki dampak lebih besar karena melibatkan banyak orang. Inilah awal dari penurunan moral, di mana hubungan dengan hukum Tuhan semakin memudar. Dan maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 21. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar
lagi Maha Mengetahui. Iblis dengan segala kepintarannya memahami bagaimana manusia bereaksi dan merespons. Ia tidak buru-buru, tetapi dengan perlahan-lahan menggiring mereka menuju kegelapan melalui musik, hiburan, dan godaan seksual. Iblis merencanakan langkah demi langkah untuk membawa manusia menjauh dari jalan yang lurus. Namun cerita ini juga memuat harapan. Meskipun godaan datang dan nafsu manusia mampu mengalahkan mereka, tetap ada orang-orang seperti Nabi Sidz alaihissalam yang berdiri teguh sebagai penunjuk jalan kebenaran. Ia berjuang untuk mengingatkan umatnya akan hukum-hukum Allah, membimbing mereka agar tetap pada jalan yang benar. Dalam garis keturunan Nabi Sidz alaihissalam, muncul banyak nabi-nabi yang mengemban misi ilahi, mengajarkan kebenaran dan memberi petunjuk pada manusia. Meskipun pengaruh iblis mampu meresap, tetapi cahaya kebenaran juga selalu ada, mengingatkan manusia tentang hakikat hidup dan tanggung jawab mereka kepada Allah. Sahabat, kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya berpegang pada nilai-nilai dan perintah Allah, serta kewaspadaan terhadap godaan dan tipu daya setan. Ia juga mengingatkan kita bahwa ada harapan dalam menghadapi cobaan, asalkan kita memiliki keyakinan yang teguh dan tekad untuk tetap setia pada kebenaran. Salah satu guru Imam Bukhari, Muhammad ibn Yusuf al-Farabi, menjelaskan bahwa Nabi Sidz adalah orang pertama yang melakukan peradilan terhadap manusia. Atas perintah Nabi Adam, Nabi Sidz memerangi Qabil, menangkapnya, dan menjadikannya tawanan hingga Qabil wafat dalam keadaan kafir. Nabi Sidz tinggal di Mekah, menunaikan ibadah haji dan umroh hingga wafat. Nabi Sidz juga ikut membantu membangun Ka'bah dengan batu dan tanah. Imam Asy-Syaibani menuliskan bahwa semua nasab anak keturunan Nabi Adam berakhir di Nabi Sidz alaihissalam. Nabi Sidz menikahi saudarinya Hazwarah dan melahirkan banyak anak. Saat Nabi Sidz mulai sakit, beliau mewasiatkan kepada anaknya untuk melanjutkan kepemimpinannya. Nama anak beliau adalah Anushi. Nabi Sidz wafat pada umur 912 tahun. Menurut salah satu riwayat, Nabi Sidz dimakamkan di Gua Abi Kubais bersama Nabi Adam dan Hawa. Merujuk pada buku Akhlak Para Nabi, terdapat 16 nasihat yang diberikan kepada Bani Adam oleh Nabi Sidz bin Adam agar seorang mukmin memiliki kualitas atau keunggulan diri. Berikut nasihat tersebut. 1. Mengenal Allah, para malaikatnya, dan menaatinya. 2. Mengenali kebaikan dan keburukan. Adapun kebaikan hendaklah diraih, dicita-citakan, sedangkan keburukan hendaklah menjauh darinya. 3. Mendengarkan dan menaati perintah penguasa atau raja penyayang yang telah diangkat Allah sebagai khalifah di bumi dan menguasakannya untuk memerintah negeri dan hamba-hambanya. 4. Berbuat baik kepada kedua orang tua. 5. Melaksanakannya ma'ruf berdasarkan kemampuan yang dimiliki. 6. Memperhatikan nasib kaum papa. 7. Intoleransi terhadap orang asing atau musuh agama. 8. Berani dalam menaati Allah. 9. Menjaga diri dari melakukan kejahatan. 10. Bersabar karena mempertahankan iman dan keyakinan. 11. Jujur dalam bertutur kata. 12. Berlaku adil. 13. Bersikap warok dalam urusan duniawi. 14. Berkorban dan mendekatkan diri sebagai bukti ucapan terima kasih kepada Allah yang Maha Tinggi atas segala pemberiannya dari kenikmatan kepada ciptaannya. 15. Berlaku lemah lembut atau al-hilm dan memuji Allah yang Maha Tinggi atas segala musibah atau cobaan dunia tanpa harus mempertunjukkan ketidaksabaran diri. Dan 16. Memiliki rasa malu dan sedikit berdebat atau berbicara yang menimbulkan emosi. Wallahu a'lam bishawab. Untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya,
Silahkan subscribe channel kami, like dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut, dan berikan komentar Anda. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah lainnya.